Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bi Arif dan Umida selaku pengasuh dari Istana Pendidikan Pesantren Surga Menara Ibadah Fida. Yang terhormat kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga saya selalu bersama Fendi. Malam ini akan mempresentasikan tentang menjelaskan tentang istiadah dan basmalah. Sebenarnya kita akan mengenal tentang istiadah. Untuk pengertiannya, istiadah merupakan kalimat doa dengan harapan agar Allah melindungi kita dari hal-hal yang negatif. Dan istiadah ini diperintahkan bagi siapapun yang ingin membaca Al-Quran. Dan hukum tata cara membaca istiadah itu adalah yang pertama keras atau samar. Untuk jahar itu dibaca pada saat kita membaca surah Al-Fatihah, dan untuk sir itu dianjurkan ketika kita membaca seluruh Al-Quran. Misalnya membaca saat di tengah-tengah membaca Al-Quran. Ketika qari terputus karena terpaksa bersin atau batuk, maka qari tersebut tidak perlu mengulangi bacaan istiadah. Namun ketika qari berhenti karena berbicara, maka istiadah tersebut perlu diulangi. Misalnya istiadah dan basmalah di awal surah itu dilanjutkan ke ibtidah, namun saat di tengah surat itu waqaf. Jadinya tempat yang dianjurkan untuk membaca istiadah adalah dalam membaca Al-Quran dengan nada sir atau pelan, dan selanjutnya dalam sholat jamaah atau sendiri dianjurkan membaca istiadah dengan jahar atau keras dan sir atau kecil. Selanjutnya membaca Al-Quran di tempat yang sepi, dan juga tempat selanjutnya dalam saat membaca Al-Quran secara berjamaah atau tadarus. Selanjutnya kita akan mengenal basmalah. Basmalah menurut pengertiannya adalah ungkapan pujian terhadap kebesaran kasih sayang dari Allah yang tidak pernah mengenal batas. Dan untuk dasar dari basmalah ada dua, yaitu dari Al-Quran, yaitu dari surah An-Naml ayat 30 yang berbunyi Innahum Sulaimanu wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang artinya sesungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman, dan dimana surat ini berisi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya ada dari hadis, yaitu hadis berkata bahwa Nabi Muhammad bersabda, perkara yang tidak diawali dengan basmalah maka akan terputus hikmah kenikmatannya. Selanjutnya hukum membaca basmalah itu dianjurkan bagi siapapun yang memulai pekerjaan dalam segala hal, baik itu melakukan pekerjaan duniawi atau melakukan pekerjaan akhirat. Sebenarnya, namun selanjutnya itu ada yang mengatakan haram membaca basmalah di surah Taubah, karena memang surah Taubah itu merupakan salah satu-satunya surat yang tidak ada lafaz basmalah dalam mushaf. Sebenarnya ada pula yang mengatakan makruh saat membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Namun ada yang mengatakan pula sunnah ketika kita membaca basmalah di tengah surah At-Taubah. Sebenarnya untuk lafaz untuk basmalah itu tetap dan tidak terdapat perbedaan. Lafaz basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim, tetap dan tidak terdapat perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dimana arti lafaz ini menandakan sebuah bahwa kita mengucapkan dan mengungkapkan pujian kita terhadap kasih sayang Allah yang tiada batasnya. Sekian dari saya, bila ada salah kata maupun ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.